FPB 2, FPB 3, dan seterusnya itu. Nah, harapannya kepada rekan-rekan yang hadir di sini untuk tetap memberikan kelonggaran, memberikan kesediaan supaya ke depan menjalani periode Majelis Sastra 2002 ini betul-betul terlaksana. Itu harapannya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada maksud lain selain apa yang saya sampaikan tadi. Karena kita banyak berharap dan perlu juga dicermati bahwa kalau kita belajar dari daerah-daerah luar, sastra juga sudah semakin berkembang, sehingga itu juga melecut kita selaku aktivis sastra, ya katakan aktivis sastra di Bangkalan, sangat diharapkan untuk tergerak kembali. Ya, mudah-mudahan ini hanya sebatas harapan yang mungkin bisa disebut sebagai basa-basi. Itu untuk pengantar Majelis Sastra ke-30 hari ini yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2002. Ya. Jadi judul ini saya pilih di satu sisi sebagai bentuk keterbukaan kita untuk membaca segala ruang, di mana ruang-ruang itu bisa kita masuki hingga pada akhirnya nanti bisa kita tarik sebagai bagian atau sebagai elemen-elemen yang bisa memperkuat referensi kita dalam menciptakan sastra. Ya, kembali sesuai dengan tema di sini adalah Majelis Sastra. Jadi jangan terjebak bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah ruang-ruang yang tidak berhubungan dengan sastra atau di luar konteks sastra. Jadi di sini saya berusaha menjembatani, artinya ketika saya membuat judul Sekuantum bunga marigold milik Gandari. Saya berharap di sini teman-teman juga sudah secara tidak langsung atau punya ingatan mengenai tokoh Gandari yang saya maksud. Mungkin Mas Imron, Mas Komar juga sudah paham siapa itu Gandari. Ya, kalau posisi Anda, saya lupa, saya tidak tahu. Ini memang jadi persoalan. Intinya ketika kita memasuki ruang diskusi ini, titik pijak dari catatan saya memang terdapat pada tokoh Gandari. Jadi ketika saya berbicara tokoh, ya unsur yang terdapat di dalam sastra, terutama intrinsik, akhirnya bisa saya masukkan. Akhirnya kita bisa berkait dengan apa yang menjadi kepentingan sastra. Ketika Anda membaca itu, insya Allah rekan-rekan bisa ngikuti. Itu. Lalu yang kedua, marigold, bunga marigold. Bunga marigold ini pada bagian kedua juga sudah saya paparkan. Ya. Sudah saya paparkan bahwa bunga ini memiliki dua aspek sisi yang bisa saja bertolak belakang, yang memang ada manfaat positifnya, ada makna negatifnya. Di situ bunga marigold saya paparkan dengan sesederhana mungkin juga, terutama kaitannya dengan peristiwa besar yang terjadi di beratus-ratus abad yang lalu, yaitu menyangkut perang besar yang terjadi, yaitu perang saudara yang dinamakan perang Baratayuda. Ya, itu yang mungkin sementara bisa saya sampaikan. Saya berharap diskusi ini enak ya, terbuka, asik, atau akrab, dan saya butuh masukan juga. Jadi kita tidak bisa memilah antara sastra dengan dunia wayang, antara sastra dengan cerita pewayangan. Kenapa saya tertarik ini? Karena Gandari ini kan wanita yang picik kalau menurut saya. Picik sekali. Menarik ini. Satu muncul, picik. Keji, kejam, ya. Itu Gandari. Tapi perempuan yang paling setia, Gandari. Kenapa saya katakan picik? Dia bisa membunuh semua. Karena anaknya 100.
Dia minta pertolongan. Aku dewone gak mau kayak anak satu, gak mau kayak anak akeh. Aku pirang-pirang tahun ini gak hamil. Protes dia sama Dewa. Ya, ini saya baca cerita karena saya orang Jawa. Jadi tahu aku Seluk-beluk Bratayuda. Gendari itu tipe wanita yang setia. Kenapa? Karena suaminya buta. Suaminya buta. Dia tidak ingin melihat apa-apa kecuali suaminya. Untuk itu dia butakan. Tantang dengan pita hitam sampai bertahun-tahun sampai ininya ini sudah flat. Setelah itu dia tidak ingin ada intervensi dari dunia luar kecuali yang dipercaya. Biasa, Sengkuni itu saudaranya. Sampai dia minta anak 100 tuh sama dewasa dia ya oke. Penjalur anak 100 tak kei. Nah, gumpalan darah itu pecah. Kena petir gitu. Pecah jadi sebuntel sebakso itu ya. Sebakso itu. Sorry ya. Iya. Masukkan ya. Jadi sebakso itu ketika itu langsung jadi wayang dari manusia raksasa. Bentuknya raksasa semua. Lah yang paling biji di situ memang orang itu kalau menanam apapun itu, makanya saya katakan bahwa orang hamil hati-hati, sugesti ibunya bisa masuk. Sejelek apapun, seorang ibu tidak boleh mensugesti bayinya yang ada di dalam itu dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih, dengan rasa dendam, tak boleh. Karena jadinya seperti anaknya yang 100 tadi, bentuknya raksasa semua. Ada raksasa anjing, ada raksasa kebo, ada raksasa gajah. Yang manusia Duryudono itu paling kejam. Itu matinya Duryudono di Bharatayuda ditangkap sama Godo itu. Nah, menariknya di sini Gandari, bunga Gandari marigold ya. Marigold. Bunga itu memang mengasihkan, bunga surga. Loh, anehnya Gandari, Kunti, saudara ini. Nah, Gandari kenapa? Gandari itu cemburu sama Kunti. Seharusnya Kunti ini istri orang lain sama Pandu. Nah, Pandu nikah sama Kunti. Akhirnya Gandari cemburu. Nah, itu mulai timbul rasa dendam berkelanjutan sampai perang Bharatayuda. Lah keanehannya apa? Istrinya Gandari, Kunti sama suaminya ini nantinya akan terjun di api neraka yang sama. Terjun bebas. Ini tambahan untuk Terima kasih. Jadi Kisudo. cerita ini menarik memang untuk dikaji. Saya ingin tahu lah, sekedar tahu apa yang menjadi sesuatu Mas Helmi tertarik pada judul itu. Kira-kira isi dalam itu ketertarikannya Mas Helmi itu yang ingin tahu gitu. Kira-kira apa Mas Helmi ketertarikan sehingga Helmi melahirkan Gandari dengan bunga itu dalam bentuk sastranya itu. Jadi singkat aja Mas Helmi. Oke, terima kasih. Tetapi banyak tulisan yang membuat saya penasaran, muncul keterangan-keterangan mengenai Gandari. Ada judul Gandari, ada buku Gandari, ada artikel Gandari. Sampai saya menemukan buku yang ditulis Gunawan Muhammad dengan judul yang spesial Gandari. Hal ini membuat saya penasaran. Jangan-jangan tokoh ini tidak seburuk yang saya pikirkan gitu. Akhirnya saya cari bacaan-bacaan yang melibatkan peran Gandari. Sampai akhirnya saya menemukan kesimpulan bahwa Gandari ini memang perempuan luar biasa. Bahkan Sri Krishna seperti yang saya sebutkan di catatan mengakui bahwa Gandari ini wanita yang bisa menghancurkan alam semesta. Kalau kita ambil jalan sederhananya, kalau toh Gandari itu memang bisa menghancurkan alam semesta atau bisa menciptakan apa saja sesuai yang dimau, kenapa akhirnya perang Bharatayuda itu mengakibatkan anaknya kalah? Padahal dia sendiri sangat bisa
memenangkan itu gitu. Tapi itu tidak terjadi. Nah, di situ juga saya selami kejadian-kejadian itu sampai saya menemukan catatan bahwa ya ini catatan saya ini akhirnya masuk ke ranah yang saya tulis itu, yaitu sekuantum. Jadi ada sesuatu yang barangkali tidak terlihat, tapi di kisah Mahabharata itu juga sebetulnya sudah dijelaskan, sudah divisualkan, dan saya temukan di situ, baik itu di filmnya, baik itu di buku Mahabharatanya, baik itu di artikel ya yang ditulis oleh GM. Juga terakhir saya menyimpulkan bahwa Gandhari memang seperti yang disampaikan kebanyakan tokoh-tokoh yang mengenal Gandhari. Artinya Mas Herul, singkat ya, bahwa kalau boleh saya berpendapat, sebetulnya kemenangan Pandawa di Bharatayuda itu faktor Gandhari, bukan siapapun. Itu pendapat saya gitu. Saya menemukan data itu gitu. Dan kenapa kok bisa Gandhari memenangkan itu? Karena terbitnya kemenangan itu justru muncul dari sana gitu. Nah, itu sementara jawaban saya, biar memancing yang lain ya, sehingga saya buat judul sekuantum. Sedangkan Marigold itu adalah perlambangan bagaimana Gandhari dibutakan, bagaimana Gandhari akhirnya menerima suami buta, anaknya mati, terus dia itu sampai matinya juga terbakar bersama sang suami di hutan. Jadi bunga Marigold itu perlambangan dari itu. Aspek kemasyhuran, aspek kekayaan, ya dia putri raja, dia istri raja, dia makmur, ya dia masyhur gitu. Tapi di satu sisi dia juga punya penderitaan, sama seperti Marigold. Marigold itu kan bunga yang istimewa, di satu sisi mencemaskan, mengharukan gitu. Nah, makanya saya representasikan ke dalam bunga Marigold ya. Jadi itu Mas Herul. Sampai akhirnya saya menyimpulkan bahwa ternyata Gandhari luar biasa, cangkrik gitu. Ya. Dan jujur bergeser, anggapan saya selama ini bergeser antara Kunti dan Gandhari kalau kita berbicara perempuan yang ada di dalam peran Mahabharata. Jadi seperti itu. Sekalipun alasan paling poin belum berani saya sampaikan, ya mungkin nanti di akhir atau apa gitu. Mahabharata itu kemudian sepertinya cara pandang kita itu terpengaruh sekali bahwa dalam cerita Mahabharata itu ada baik dan buruk, ada hitam, ada putih, ada Kurawa, Pandawa. Ya ini sepertinya cara berpikir lama, Bollywood lama yang terpengaruh Hollywood ya, bahwa harus ada pahlawan, ada penjahat, kita ada pahlawan. Itu yang sebenarnya itu justru menyederhanakan nilai-nilai yang terkandung dalam naskah Mahabharata. Jadi seperti yang salah satu contohnya adalah bagaimana Sujiwo Tejo itu dia selalu konsisten memandang bahwa Rahwana itu lebih kesatria daripada Rama gitu. Jadi dia lebih cowok banget gitu. Kalau orang Madura kan istrinya direbut kan dia akan seperti itu. Artinya Rahwana ini lebih cantik, lebih laki-laki gitu daripada lebih blater gitu Pak. Gitu. Jadi kadang nilai yang digambarkan oleh film itu mereduksi banyak hal gitu. Jadi memang tidak utuh ya. Itu sebuah konstruksi dari cara pandang terhadap naskah Mahabharata di film itu. Saya juga terbawa bahwa Sengkuni itu dari dulu jelek, bahwa Kurawa itu jelek dengan tokoh misalkan ibu itu dari sosok Gandhari itu jelek gitu. Tetapi semakin kesini kita semakin tahu bahwa baik dan buruk itu sesuatu yang
sulit untuk artinya memang di satu sisi dia adalah ibu dari Kurawa, tapi kan dia juga adalah pahlawan bagi anak-anaknya. Dia juga justru kata Pak Helmi, membantu kemenangan Pandawa atas Kurawa, kan gitu, sosok penting. Begitu juga Sengkuni ya. Sengkuni itu kita anggap adalah tokoh yang jahat sekali gitu. Tetapi di saat-saat seperti ini Sengkuni itu justru bisa jadi profesi gitu. Datangkan uang gitu. Jadi mungkin dia jahat ya. Karena mengadu domba di medsos gitu ya. Mengadu-adu fitnah sana, tapi itu ada yang memang itu berbentuk usaha yang itu menghasilkan uangnya digunakan untuk menghidupi anak-anaknya kan gitu, keluarganya. Jadi penjahat di satu sisi, tapi satu sisi juga pahlawan bagi yang lain. Jadi kadang nilai baik dan buruk itu sebenarnya dalam teks Mahabharata itu sesuatu yang tipis sekali, kadang tergantung sudut pandang baik dan buruk. Jadi apa yang disampaikan yang ditulis Pak Helmi ini lebih condong filosofis, dalam sekali. Jadi berat untuk dikonsumsi ya. Jadi saya bacanya berat ini. Harus mengernyitkan dahi. Ya, cara memahaminya berat. Dicampur lagi dengan fisika. Sudah sekali. Jadi untuk saya konsumsi cukup berat. Membutuhkan energi yang lebih. Tapi muatannya berat, tapi penyajiannya itu cukup baik. Kalau kita baca pertama, kedua dan terakhir itu seperti tidak nyambung kalau belum sampai di akhir. Apa hubungannya bunga, apa hubungannya Gandari, apa hubungannya fisika, itu seolah-olah tiga hal ini bukan satu kesatuan, tapi ketika di titik akhir seperti ini. Jadi tidak hanya fisika ya, angka 0 saja itu angka Tuhan ya. Jadi semua yang dikalikan dengan 0 itu nol kan gitu. Ya, ada yang menyebut bahwa 0 itu adalah angka ilahiyah gitu. Ya, angka 0 adalah angka ilahiyah. Jadi berat sekali muatan yang ditulis Pak Helmi, tapi ditulis dengan cara yang cukup nyaman untuk dikonsumsi, cukup enak, renyah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Buyo. Begini Pak Helmi, Pelanjingan. saya belum membaca tuntas tulisan Pak Helmi, cuma ketika ada postingan berbicara tentang bunga yang berhubungan dengan Gandari, bunga marigold, bunga cok-mancon ya, yang imron, atau bunga apa, saya belum tahu pastinya. Nah, kenapa bunga marigold itu jadi pilihan perlambangan di kisah Mahabharata ini? Kenapa bukan di kisah ya, ini hanya presentasi saya aja. Nah, oke. Kalau memang begitu sudut pandang Pak Helmi sekarang, kenapa enggak mawar atau apa gitu? Marigold itu jenis tanaman bunga apa? Sejenis apa? Ya, atau apa? Nah, hidupnya di subtropis apa tropis. Nah, kenapa Anda ini penting sekali untuk kita kaji, karena kalau kita ke Madura lebih yang istilahnya dikeramatkan, misalkan melati tidak boleh ditanam di depan tanian misalkan, itu karena ada hal yang katanya orang itu tempatnya hantu atau roh halus katanya. Kalau bisa tanam di belakang rumah. Ini semacam efek magis yang lain, misalkan Kamboja, kenapa tidak boleh ditanam di halaman rumah? Kalau di pot tidak apa-apa katanya, kalau ditanam langsung di tanah itu tidak boleh. Ini kan juga harus kita kaji lebih jauh. Kenapa pilihan bunga marigold jadi pilihan sebagai simbol keagungan dari sosok Gandari ini? Nah, ini jadi perbandingan dengan bunga-bunga yang lain. Oke, gini,
Tapi yang saya lakukan memang mencari data seluruh bunga. Jadi saya mencari data seluruh bunga. Saya pelajari seluruh bunga yang ya caranya ya saya download aja, saya internet aja cari. Saya baca dari sekian, saya bandingkan ya, termasuk bunga mawar, termasuk bunga-bunga yang lain, bunga yang warna ungu itu apa namanya. Sampai akhirnya jatuh pilihan ke itu. Karena bunga marigold filosofisnya memang lebih kompleks dan dua sisi ya. Dua sisi itu selain memang melahirkan makna-makna yang positif, ada kecenderungan yang memang seperti misalnya persembahan sebagai bentuk kematian, ya, kehilangan rasa cinta. Tapi di satu sisi sebagai bentuk bagaimana bunga itu mengajarkan kita harus berperilaku punya kasih sayang dan sebagainya. Jadi itu. Kalau yang lain ya kurang menguatkan bagi saya gitu. Makanya akhirnya jatuh ke bunga itu. Di sama Barata. Saya menganggap peran Krishna, Basudewa Krishna ini manifestasi dari Dewa Wisnu, itu yang mengatur segala sesuatu baik buruknya, sudah memprediksi sesuatu itu menjadi buruk dan baiknya, sehingga apapun yang dilakukan oleh mereka sebagai tokoh pewayangan baik Gandari itu tidak lepas dari prediksinya, sehingga saya juga di sini kan dibuka bahwa si Krishna bersaksi bahwa Gandari telah berupaya untuk mencegah perang, bahkan dengan cara yang amat tersisa. Yang di sini kan pengakuannya Krishna bisa saja juga upaya bagaimana prediksi itu berlangsung lancar, seperti tadi disampaikan bisa saja Bharatayuda dimenangkan oleh pihak Kurawa. Cuman lagi-lagi juga ada jalan dari Basudewa untuk memunculkan kemenangan itu pada berpihak ke Pandawa, sekalipun tetap melalui Gandari. Nah, kalau saya seperti itu, saya. Intinya hanya pernyataan aja ya. Ya. Ya, di mata dunia penilaian tentang Gandari ini apakah tersorot sebagai perempuan negatif atau mungkin positif. Seandainya mungkin dipresentasikan dari tokoh-tokoh pengamat Gandari, akhirnya seperti apa, Pak? Apakah dari uraian ini sudah mewakili masyarakat Bali, mungkin karena perempuan Gandari itu bagian dari sesembahan mereka di sana, sehingga masyarakat Bali akan memvonis ini perempuan terbaik dia mungkin. Seandainya dipresentasikan, ini akan lebih banyak menilai seperti apa. Kalau Pak Helmi mungkin ini ya sudah dewa terbaik, perempuan dewi terbaik kan begitu. Ini penting, apa korelasinya dengan manusia, seperti yang dikatakan oleh Pak Buyung tadi. Ada dua kecenderungan dari sifat manusia itu sendiri yang tercermin dalam kehidupan bunga, yaitu baik dan buruk. Ada kesetiaan, keserakahan, dendam, benci, cemas, semuanya itu semua dilambangkan oleh sifat Gandari dan Marigold. Cuman yang paling menarik di sini adalah bagaimana kita mendekati ruang dua sisi ini sebagai perilaku yang sangat rentan terjadi pada diri manusia. Gandari ini adalah figur yang bisa kita selami dua sisi yang mungkin bisa kita dekati melalui sisi baiknya maupun sisi buruknya. Dan perlu kita bongkar di situ, apakah yang mendorong hal-hal semacam itu. Manusia pun juga punya naluri,
seperti Gandari dan cerminan dari Marigold. Karena bagi saya dua sisi ini sangat ada dan sangat cenderung hidup dalam kuasa alam semesta ini. Alam semesta ini bergerak pun ada kehidupan baik dan buruk itu sendiri yang harus kita kuat dan tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Menariknya itu di situ. Ya mungkin itu dari saya. Diberikan sama Gandari. Padahal seandainya diberikan, guys menang. Menang itu Kurawa. Tapi itu tidak diberikan sama Gandari. Gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak diberikan? Itu kan padahal anaknya. Gitu.